Cara mengendalikan emosi agar tidak merugikan diri sendiri. Merasa sedih, kecewa, atau marah adalah hal yang normal. Namun, jika Anda tidak tahu bagaimana cara mengendalikan emosi Anda, hal tersebut dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Lantas, apa saja ya cara mengendalikan emosi? Emosi adalah ekspresi normal pada manusia atas berbagai hal yang terjadi di hidupnya. Misalnya, ketika Anda merasa sangat senang mendapat hadiah, merasa kesal saat terjebak macet, atau merasa sedih saat kehilangan seseorang yang Anda cintai, atau setelah menjalani PHK. Berbagai emosi yang Anda rasakan ini akan berpengaruh pada tindakan Anda. Jika Anda sedang merasakan emosi yang positif, maka tindakan yang akan mengikutinya juga akan positif. Sebaliknya, emosi negatif akan cenderung membuat Anda berperilaku negatif pula. Ekspresi emosi negatif bahkan dapat membahayakan hubungan pekerjaan, pertemanan, hingga kesehatan diri sendiri. Maka dari itu, penting bagi Anda untuk mengetahui cara mengendalikan emosi atau cara mengekspresikannya secara tepat. Berikut ini adalah beberapa cara mengendalikan emosi negatif yang bisa Anda coba. 1. Berpikiran dan bersikap positif. Anda mungkin tidak dapat mengubah situasi buruk yang menimpa Anda. Namun, Anda bisa mengubah sudut pandang Anda untuk melihat situasi tersebut menjadi lebih positif. Misalnya, Anda merasa kecewa karena mendapat banyak kritik pada presentasi yang baru saja Anda berikan. Pada situasi seperti ini, cobalah pikirkan sisi positifnya bahwa kritik tersebut sebenarnya dapat bermanfaat bagi pertumbuhan karir Anda kelak. Selain itu, coba tenangkan diri Anda dengan mengambil napas panjang, lalu tutup mata Anda. Sadarilah keberadaan, perasaan, dan pikiran Anda saat ini, termasuk keadaan sekitar Anda. Hal ini dapat membuat Anda lebih sadar dan bersikap lebih positif dalam merespon segala sesuatu. 2. Hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. Hindarilah situasi yang bisa membuat Anda merasakan emosi negatif. Sebagai contoh, jika Anda mudah kesal saat terburu-buru atau terjebak macet, Anda dapat mengatur waktu untuk berangkat saat arus jalan sedang tidak terlalu macet. Bila emosi tersebut datang saat melihat media sosial atau bahkan datang saat bersama orang-orang tertentu, tidak ada salahnya Anda beristirahat sejenak dari login media sosial atau bertemu dengan orang-orang tersebut. 3. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat membawa pengaruh positif bagi hidup Anda. Misalnya, berolahraga. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan, namun juga merupakan sarana untuk mengelola stres. Yoga, tai chi, dan aerobik merupakan beberapa contoh latihan fisik yang baik bagi kesehatan mental. Mempelajari kemampuan baru seperti mempelajari bahasa ataupun alat musik dapat membangkitkan kepercayaan diri Anda dan menjadi salah satu cara yang baik untuk mengendalikan emosi. Menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat Anda seperti keluarga, sahabat, atau tetangga yang bisa membuat Anda nyaman. Keluarga dan sahabat bisa menjadi tempat berbagi ketika Anda sedang menghadapi kesulitan atau permasalahan yang berat. Memberikan senyum, waktu, atau bantuan untuk orang lain. Semua hal ini dapat membawa pengaruh positif bagi diri Anda dan juga orang lain. Cobalah untuk mengikuti program bakti sosial, menjadi relawan, atau mendonorkan darah. Menjaga kesehatan jiwa sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik karena keduanya saling mempengaruhi. Jika emosi Anda terganggu, hindari makan berlebih saat emosi karena tubuh menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit seperti nyeri dada dan tekanan darah tinggi. Seseorang dapat dikatakan sehat secara emosional ketika ia berhasil mengelola masalah sehari-harinya. Misalnya stres pekerjaan, kebiasaan buruk, atau masalah hubungan pertemanan yang bisa berdampak pada kesehatan jiwa dan raga. Namun, waspadai jika ternyata yang Anda rasakan bukan sekadar perubahan emosi, melainkan petanda depresi. Kenali gejala depresi yang biasanya ditandai dengan penurunan suasana hati yang berlangsung lebih dari 2 minggu, merasa putus asa, kelelahan yang berlebihan, tidak dapat berkonsentrasi, hilang nafsu makan atau justru makan terlalu banyak, susah tidur atau terus ingin tidur, bahkan terpikir untuk mengakhiri hidup.